Mungkin saya akan mulai dari seperti yang saya bilang tadi, dari global. Kenapa ada proses transisi? Jadi kan sebenarnya kalau kita ngomong transisi energi, prosesnya bukan yang pertama yang kita alami tahun beberapa dekade ini, tapi sebenarnya sudah terjadi beberapa kali. Jadi kita sebelumnya ketika revolusi industri, penggunaan minyak ya sebagai energi utama beralih ke gas, batu bara, dan sekarang kita akan dari proses transisi energi dari fosil menuju energi terbarukan. Drivernya apa? Ya ada cukup banyak, tetapi salah satunya yang mau saya highlight dan lumayan jadi perbincangan juga boleh saya bilang bahkan di Indonesia ya, baik secara global dan bahkan juga di Indonesia, yaitu adalah climate crisis itu sendiri atau krisis iklim. Nah, lalu kenapa energy transition? Jadi kalau kita lihat sumber emisi gas rumah kaca 73%-nya merupakan dari energi gitu. Jadi ini di pie diagram sebelah kiri Bapak Ibu bisa lihat bagaimana distribusi emisi gas rumah kaca di sektor energi itu sendiri. Jadi industri menyumbang yang cukup besar kontribusinya, diikuti oleh transport dan juga gedung. Nah, ini laporan IPCC yang terakhir, IPCC Intergovernmental Panel for Climate Change. Mereka sudah secara global ya memberikan average opsi mitigasi yang bisa dilakukan apa. Karena kan kita tadi ada gap sekitar 20 gigaton. Ini bisa dikejar dengan apa menuju 2030 gitu. Nah, dari grafik ini terlihat bahwa opsi yang cukup besar kontribusinya itu adalah penggunaan energi terbarukan, utamanya adalah surya dan angin gitu ya. Selain ada opsi-opsi lainnya seperti CCS, nuklir, bahkan pengurangan fugitive emission dan sebagainya. Namun yang jadi kunci di sini kalau kita lihat adalah warna birunya. Warna biru ini artinya apa? Artinya adalah biaya untuk aksi mitigasi tersebut lebih rendah dari biaya yang dikeluarkan saat ini. Artinya listrik yang dibagikan dari surya ini sudah lebih murah dibandingkan listrik yang kita konsumsi saat ini gitu, sehingga harusnya ini malah memberikan keuntungan lebih. Lalu ini bukan saya mengambil kajian dari Carbon Tracker Initiative, ini sudah dikeluarkan kajiannya di 2021. Ada banyak paradigma terkait energi terbarukan. Salah satunya adalah ya mereka cenderung butuh lahan yang cukup besar dan sebagainya. Jadi Carbon Tracker di sini juga coba meninjau lebih lanjut paradigma ini sendiri gitu. Jadi mereka meninjau teknologi yang sudah ada di 2020 ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, nah itu kan baru hitung-hitungan teknis saja, tersediaan lahan, teknologi dan sebagainya. Sebenarnya apakah itu benar bisa dimanfaatkan? Nah, selanjutnya mereka juga meninjau sebenarnya dari studi yang sama potensinya ini tidak hanya teknikal tapi juga economic potential. Nah, ini juga inovasinya di sisi energi terbarukan terus berlanjut. Jadi kalau kita ngomong surya dan angin ya, ini grafik yang rumit sebelah kiri ini adalah perkembangan riset efisiensi energi surya itu sendiri. Jadi kalau kita lihat dari tahun ke tahun makin banyak lembaga yang melakukan riset tersebut dan makin banyak perbaikannya gitu ya. Bahkan ada emerging surya ya, emerging PV yang sekarang komersial itu kan silicon cell. Namun emerging PV seperti perovskite dan quantum dot dan bahkan conjunction ya dari dua itu juga makin improve dan sudah ada bahkan di 2023 awal Februari ini yang goes komersial seperti yang dilaporkan di Reuters ini ya, di berita Reuters ini sendiri.